Sahabat-sahabatku yang berbahagia, insyaallah tidak berpanjang dan tidak berlebar. Pada kajian kali ini kembali melanjutkan kajian rutin kita. Di mana kajian terakhir, kalau tidak salah, kita membahas mengenai tentang sholat duha. Nah, pada hari ini masih dalam rentetan sholat-sholat sunnah. Setelah kita sudah membahas sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Hari ini membahas tentang sholat istikharah. Diambil dari bahasa Arab ikhtara yakhtaru, artinya adalah memilih. Istikharah meminta pilihan. Jadi panjang isti itu kebanyakan artinya adalah meminta. Koma tegak lurus, istiqomah meminta tegak lurus. Maksudnya apa? Konsisten. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, misalnya wafara mengampuni, istighfar meminta ampun. Ya sukyah menumpahkan air, istisqa meminta ditumpahkan air. Nah, sama dengan ini teman-teman yang berbahagia, istikharah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah meminta pilihan. Jadi kalau didefinisikan adalah sebuah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat, sebuah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan meminta pilihan kepada Allah atas kebimbangan, ya. Untuk itu kita akan coba pelajari karakter-karakter dari salat istikharah itu sendiri. Karakter yang pertama, bahwa salat istikharah adalah salat 2 rakaat normal, tidak mengalami penambahan apapun di dalam sholat. Jadi di dalam sholat enggak beda. Ya sama kayak bapak sholat tahiyatul masjid, sama kayak bapak melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Di sholat normal ada penambahan apapun. Walaupun nanti ada penambahan doa, itu pun selesai sholat, bukan di dalam sholatnya. Artinya sudah di luar sholat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa sholat istikharah, teman-teman yang berbahagia, merupakan sholat sunnah yang bukan sholat fardu. Artinya nggak bisa bapak sholat fardu bapak tambahin doa istikharah, nggak bisa. Niatnya harus tetap dalam kondisi sunnah. Ya, adapun sholat fardu misalnya bapak sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu bapak tambahin dengan doa sholat istikharah, nggak bisa. Ini berlaku untuk sholat sunnah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, sholat istikharah dilakukan dengan penambahan doa yang sudah diriwayatkan oleh Nabi. Nah, doa yang diriwayatkan Nabi ini merupakan doa yang unik. Sejujurnya saya bilang doa yang unik, kenapa? Ya karena memang doanya itu, kalau saya bilang sih perfect, ya. Meminta petunjuk kepada Allah dengan bahasa yang cukup sangat ideal. Perhatikan, ya. Nabi berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Kalau bapak udah minta petunjuk sama Allah dengan ilmunya Allah, itu bedanya manusia dengan Tuhan. Kita yang kita tahu ya itu baik, itu sekarang baiknya, ke depan kita kan nggak tahu. Bapak minta ini buruk menurut bapak hari ini, belum tentu buruk buat bapak dari esok. Makanya mintanya pakai ilmunya Allah. Inni astaghfiruka bi'ilmika, aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kekuatan dan kekuatanmu ya Allah. Nah, kalau udah pakai kekuatannya Allah, Pak, Masya Allah. Bapak ingat tsunami? Ada orang-orang dewasa yang kena tsunami dan meninggal dunia. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ada seorang anak bayi, balita ya, mungkin umur 2-3 tahun. Itu terjebak dalam tumpukan kayu sampai 2-3 hari. Setelah dibongkar masih hidup. Bajunya kecantol di kayu-kayunya, sehingga dia nggak tenggelam. Dan dia nggak makan sampai 2 hari 3 hari. Itu kekuatan Allah, kita nggak bisa apa-apa.
Yang gak usah jauh-jauh lah. Fakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang dikit mampu mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Perang Badar, pasukan Nabi 313 melawan pasukan kafir Quraisy ribuan orang. Bapak-bapak, ternyata Islam memberikan kemenangan. Itu wa astaqdiruka bi qudratika, memohon kekuatan dengan kekuatanmu ya Allah. Ya, di jamaah yang berbahagia. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan aku memohon kepadamu dengan keutamaanmu yang agung ya Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya engkau tahu, kami tidak tahu ya Allah. Kalau dalam ilmu doa apa namanya tabarruk, di dalam doa itu ada bentuk melecehkan diri sendiri, menghinakan diri sendiri. Sebenarnya sih kita tidak sering melakukan itu, Bapak nggak sadar aja. Kalau Bapak minta sama orang kaya, tolong Pak Haji, bantulah apa namanya masjid kami. Kalau Bapak tidak bantu, bagaimana? Kami ini hina, kami ini miskin, kami ini nggak punya apa-apa, gitu ya. Artinya kalau kita pelajari dari apa yang Ustadz sampaikan, dari apa yang Ustadz paparkan tadi, ya, ini namanya tadarruk, Pak. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Yang teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau tahu, kami tidak tahu ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau mengerti, kami tidak mengerti. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan sesungguhnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Kau yang tahu, kami tidak tahu, dan Kau adalah Zat yang Maha mengetahui terhadap perkara yang gaib. Jadi artinya Allah yang tahu perkara gaib. Perkara gaib itu apa? Sesuatu yang la yudrak, yang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui dengan akal manusia. Yang tadi saya bilang, wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an takrahu syai'a. Terkadang kau membenci sesuatu, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ini sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Engkau membenci sesuatu, padahal itu baik untukmu. Wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a. Terkadang kau mencintai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, itu buruk bagimu. Terus closingnya gimana? Ya teman-teman, closingnya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang dirahmati Allah, kembali ke laptop dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Ini doanya, Pak. Baru kemudian doa. Dia tadi belum doa, tadi cuma prolognya. Makanya saya bilang tadi doa yang sempurna. Allahumma, teman-teman yang dirahmati Allah, ya Allah, inni in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika engkau tahu bahwa perkaraku ini, sebutin hajatnya, Pak. Misalnya Bapak bimbang apakah menyekolahkan anak di Jawa atau di Balikpapan. Kemudian Bapak sekolahin anak Bapak di Balikpapan atau di Jawa, bingung Bapak istikharah. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika engkau tahu perkara ini, sebutin hajatnya. Sebutin misalnya tadi, sekolah anakku di Balikpapan khairun li, adalah baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibatu amri, dan masa depanku. Jadi baik untukku dalam agamaku, kehidupanku. Karena ada yang baik dalam agama, tapi dalam kehidupan mungkin susah buat kita. Atau dalam kehidupan baik, tapi dalam agama tidak baik buat kita. Atau kebalikan, agamanya bagus, kehidupannya bagus, tapi masa depannya buruk. Ajilah wa ajilah, yang sekarang maupun yang nanti. Faqdirhu li, takdirkan hal itu menjadi milikku. Faqdirhu li wa yassirhu li, mudahkan untukku.
Karena kadang ada yang ditakdirkan tapi prosesnya susah. Ada yang ditakdirkan tapi prosesnya susah. Tsumma barik li fi, kemudian berkahi aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika kau tahu perkara ini syarrun buruk untukku, fid dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibatu amri, dan masa depanku. Fasrifu anni wasrifni anhu, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Jadi Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sahabat-sahabatmu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdirkan aku mendapatkannya dan takdirkan dia mendapat apa, mudahkan aku untuk mendapatkannya. Kalau memang itu baik ya Allah, tapi kalau itu jelek, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Takdir lil khair, takdirkan aku yang lebih baik darinya. Haitsu kana, apapun yang terjadi. Tsumma rubini, kemudian ridhokan aku untuk mendapatkannya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istikharah disyariatkan berdoa pada saat seperti ini. Pak Ustaz, apakah doanya harus seperti ini? Yes. Kenapa? Karena dalam hadis Jabir diceritakan, karena Rasulullah yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliyah kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Kata Jabir bin Abdullah, kami diajarkan Nabi doa istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan kami ayat dari Al-Qur'an. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan dirubah. Pak Ustaz, doanya dapat dari mana? Bapak googling aja banyak. Bapak tulis saja doa istikharah gitu, keluar seperti itu. Ya, banyak Pak di dalam apa namanya, di googling ya, banyak sekali itu apa penjelasan tentang doa-doa yang ada. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang ketiga, karena Rasulullah yu'allimuna surah istikharah fil umuri kulliyah, kita diperintahkan istikharah dalam segala perkara. Ini juga menjadi pembelajaran bahwa istikharah bukan hanya berkaitan tentang bab agama, tapi istikharah dalam perkara-perkara duniawi juga boleh. Ya Allah, saya mau istikharah Pak Ustaz. Apa? Saya mau istikharah, kira-kira mau beli mobil Honda atau Suzuki. Boleh Pak istikharah? Nggak apa-apa, jadi nggak mesti urusan yang akhirat begitu. Saya mau istikharah beli rumah di BDS 2 atau di Grand City. Itu bukan istikharah itu Pak, itu tergantung dana kalau itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini Pak, beristikharah dalam perkara-perkara sifatnya dunia. Gak apa-apa tak? Gak apa-apa. Yang penting jangan terlalu receh juga. Aduh, aku mau minum kopi apa nih? Kopi luwak apa kopi biasa? Istikharah, itu terlalu receh. Yang berat-berat ya, agak lumayan berat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi berkaitan dengan istikharah. Ya, kalau kita pelajari teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara apapun, mau duniawi mau ukhrawi boleh. Jadi bebas sesuai tadi yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, fil umuri kulliyah, dalam semua perkara. Kemudian berikutnya, bahwa istikharahnya dilakukan pada saat humum. Apa humum itu? Kebimbangan yang mendalam. Humum, 50-50. Ya, maka istikharah tidak disunahkan dalam kondisi yakin. Nah, kalau Bapak udah yakin, ya nggak usah istikharah. Apa yang mau distikharah? Ya Pak, contoh begini misalnya, Bapak kerja di Balikpapan, dekat keluarga, tapi gajinya pas-pasan. Dengan Bapak kerja di Papua Nugini, jarang ketemu keluarga, tapi gajinya lumayan. Ini umum, bimbang. Yang ini punya sisi baik,
tapi punya sisi jelek, yang ini punya sisi baik tapi punya sisi jelek. Itu yang disebut dengan umum. Ya, jadi bapak-bapak yang berbagi, adapun yang sudah mengarah pada kecondongan pada sesuatu, itu nggak usah istikharah, tinggal doa aja, minta ridho sama Allah, Allah hajat, Allah kabul buat kita. Ya, contoh gimana? Bapak, mohon maaf, misalnya pilihannya kerja di Balikpapan gaji 10 juta, sama kerja di Papua gaji 100 juta. Bisa bikin nggak perlu istikharah? Pilih mana, Pak? Ini kayaknya bimbang semua orang-orang yang nggak punya pilihan. Kalau sampai 100 juta, ya Pak, alah taruh di Papua aku balik juta apa? Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang humum bimbang. Ini anakku dilamar Mbak Imwong atau Dude Herlino, gitu Bapak bimbang gitu, karena sama-sama ganteng. Tapi Mbak Imwong atau Ustaz Agus ya, ini Bapak tak perlu istikharah sudah. Sudah pasti Bapak pilih siapa? Allah kayak yang mau Bapak. Ya sudah jelas. Jadi teman-teman yang sudah ada kecondongan, nggak usah istikharah. Takutnya apa? Takutnya hasil istikharah keluar, Bapak nggak amalin juga, itu lebih parah. Nanti akan dibaca di belakang. Ya, istikharah itu umum. Ada kebimbangan yang menjeramkan. Maka dalam hadis dikatakan, idza hamma ahadukum bil amri. Jika ada perkara yang bersifat umum. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila ada perkara yang bersifat umum, kebimbangan, faliyam rakatain min ghairil fardhu, maka salatlah 2 rakaat selain salat fardu. Tadi saya jelaskan di awalnya, ini bukan salat fardu. Jadi sekali lagi yang sifatnya berbentuk kebimbangan. Itu komplek yang itu tak lebih tenang, tapi jauh masjid. Komplek yang ini tak, kompleknya agak rempong, tapi dekat dengan masjid. Itu umum. Gimana tak ya? Apa ini mau tinggal dekat orang tua, tapi ya kerjaan di sana susah, di sini jauh dari orang tua, tapi ya kerjanya gampang. Tentunya umum. Sekarang istikharah, minta sama Allah petunjuk. Doanya kayak tadi, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik, aku mohon petunjuk dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiruka bi qudratik, aku mohon kekuatan dengan kekuatan-Mu. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan aku memohon keutamaan-Mu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, kamu mampu, aku tidak mampu ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu, aku tidak tahu ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika Engkau tahu perkara ini, sebutin apa tadi yang menjadi kebimbangan. Khairun li, lebih baik untukku, fitini, dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibatu amri, masa depanku, faqdirhuni, takdirkan dia untukku, wa yassirhuni, mudahkan aku mendapatkannya, thumma barik li fihi, kemudian berkahi aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika Engkau tahu perkaraku ini, zarrani, buruk untukku, fitini, dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibatu amri, masa depanku, fasrifu anni, jauhkan dia dariku, wasrifni anhu, jauhkan aku darinya, waqdirhu lil khair, takdirkan aku yang lebih baik. Itu permintaan gitu. Ya, takdirkan yang lebih baik, haitsukan, apapun yang terjadi, tsumma radini bihi, kemudian ridhokan aku untuk move on darinya. Masya Allah, perfect. Kemudian poin berikutnya, istikharah hanya disyariatkan pada perkara yang mubah. Saya ulangi, istikharah disunahkan dalam perkara yang mubah. Maka tidak disyariatkan istikharah dalam perkara yang wajib, apalagi haram. Yang wajib gimana? Contoh, ya Allah, jika memang sholat duhur ini baik untukku, oh ditapak malaikat memang lebih baik, tidak boleh, karena perkara wajib itu sudah pasti baik, karena kewajiban. Haji boleh nggak di istikharah Pak Ustaz? Tidak boleh. Travelnya boleh Bapak istikharah, travelnya bener atau enggak? Jangan-jangan kita ditipu lagi nanti. Itu travelnya Bapak istikharah.
Tapi kalau hajinya, ya teman-teman yang berbahagia, kalau untuk hajinya itu nggak perlu kita istikharah, ya haji nggak boleh istikharah. Ya Allah, jika haji ini baik untukku, haram lah untuk Islam. Ya, tapi kalau travel, ya Allah, jika travel ini baik untukku dalam kehidupanku, masa depanku, agamaku, takdirkan, kalau enggak jauhkan dia dariku, jauhkan aku dariku. Begitu, perkara wajib tidak boleh diistikharah. Yang kedua, perkara yang haram. Ya, perkara yang haram tidak boleh diistikharah. Ya Allah, aku bimbang, apakah harus ke kilo 17 atau Manggarsari? Aku istikharah. Nggak boleh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang dimuliakan Allah, balik dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, jamaah yang dirahmati Allah, ya, namanya istikharah dalam perkara yang memang, mohon maaf teman-teman, haram juga tidak. Perkara sunnah juga nggak boleh istikharah, sunnah nggak boleh. Kayak pengajian ini nggak boleh bapak istikharah. Jika memang pengajian ini baik untukmu, nggak boleh. Tapi ustadznya boleh bapak istikharah, karena ustadz ini potongannya mencurigakan, tampangnya tidak kayak orang pintar begitu. Maka bapak istikharah silahkan, nggak apa-apa. Ya, bapak istikharah, apakah Agus Khairul Huda ini baik untukku? Bapak tidur bermimpi melihat saya datang, saya cengkram muka bapak. Wah, berarti ini apa artinya? Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya, jadi istikharah ini adalah perkara yang mubah. Kemudian berikutnya, apabila sudah ada hasil istikharah, maka wajib baginya menjalankan apa yang memang dimunculkan oleh Allah dalam benaknya. Nggak boleh Pak, hati-hati Bapak, kalau udah jawaban istikharah muncul Bapak lawan, itu memancing murka Allah. Pak, gini aja, nggak usah Allah ketinggian. Bapak minta pendapat sama saya, Ustaz baiknya gimana ya? Ya saya arahin kan, Bapak bagusnya begini Pak. Besoknya Bapak datang lagi ke rumah saya, Pak Ustaz, hidup saya menderita bla 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 bla. Loh, kamu dulu kan saya suruh begini, kenapa jadi begitu? Iya, saya nggak ngikutin Ustaz itu aja saya marah Pak. Sebagai Ustaznya saya marah, kurang ajar kamu, nggak lurus sama aku. Makanya sekarang menderita, rasain situ, kan gitu kan? Itu cuma Agus Khairul Huda. Apalagi Allah Bapak gituin. Paham maksudnya? Allah murka lah. Makanya kalau di istikharah itu pasrah Pak. Serius. Ada perempuan itu istikharah A atau B. Akhirnya pilih A. Ya sudah, saya kan cuma ngasih arahan aja, dia sudah. Gimana Mbak? A Pak Ustaz? Oke. Nikah sama A. Hamil 7 Pak. Itu suaminya meninggalkan dia tanpa alasan yang jelas. Kemudian saya tanya, nangis dia, kenapa Mbak? Padahal kamu istikharah ya. Biasanya sih istikharah tuh nggak ada yang begini Mbak. Dia jujur, sebenarnya saya itu bimbang antara A atau B. Saya makanya minta istikharah sama Ustaz. Ustaz beri tuntunan istikharah. Kemudian muncul hasilnya sebenarnya B Pak Ustaz. Tapi di tengah perjalanan saya berubah pikiran, kok kayaknya bagusan A aja ya. Menderita Pak. Ya, jangan. Kalau tidak siap dengan jawaban Allah, nggak usah istikharah. Kemudian berikutnya, bahwa istikharah jawabannya tidak mesti melalui mimpi. Ini yang sering banyak orang keliru. Pikir istikharah itu harus mimpi. Bisa mimpi menjadi salah satu, betul. Tapi bukan maknanya, ya, bukan maknanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istikharah itu kemudian harus mimpi, enggak. Bisa jadi jawabannya melalui insirahul qalbi, lapangnya hati. Yang malamnya galau istikharah, paginya hatinya terang untuk pilih yang salah satunya. Bisa begitu. Atau bisa juga datangnya melalui ujian. Jadi jawabannya melalui ujian. Iya. Gimana tadi jawaban melalui ujian? Iya. Ada perempuan bingung dia pilih Umar apa Amir. Akhirnya Masya Allah, padahal perempuan itu cantik sekali, cuma itu galau, banyak yang ngelamar dia Pak. Bekerja di salah satu karyawan bank syariah terkenal di Balikpapan, cantik, muda, punya jabatan pun, ada nomor HP-nya, ada, tenang aja. Dia bingung Pak, Ustaz saya memilih A atau B, Umar apa Amir?
istikharahnya. 7 hari datang lagi ke rumah, Pak Ustaz, nggak ada jawaban, istikharah lagi. Pak Ustaz nggak ada jawaban, ya sudah, bismillah, pilih dengan hatimu yang tulus bersih. Ya, pilihlah dia, misalnya pilih Umar gitu. Ketika mau menikah dengan Umar, ternyata Umar itu ketangkap narkoba, Pak. Ketangkap narkoba. Terus dia di depan saya nangis. Ya Allah Pak Ustaz, kenapa Allah jahat banget? Saya minta petunjuk, nggak dikasih petunjuk. Sekarang saya sudah memilih dengan hati yang tulus, itu pun dengan tuntunan dari Ustaz. Sekarang dia ternyata begini kelakuannya, Mbak. Kok kamu malah nangis? Ini jawaban. Mana jawabannya Pak Ustaz? Kan kamu menantikan jawaban, toh? Jawabannya, Umar nyuruh kamu nikah dengan Amir. Umar bukan yang terbaik. Allah nyuruh kamu nikah dengan Amir. Ya sudah. Tapi buku nikah udah dicetak Pak Ustaz, ganti sudah namanya jadi Amir. Susah betul. Tapi Amir sudah saya putus, dia udah sakit hati Pak Ustaz, datangin. Kalau dia cinta sama kamu, dia akan menerima kamu apa adanya. Kalau dia nggak mau, aku yang nikahin kamu ya. Sebagai Ustaz yang bertanggung jawab. Kita bukan hanya beri fatwa, beri solusi Pak. Jadi teman-teman, bukannya apa-apa, ini anak masih muda, butuh perhatian dan kasih sayang. Jadi teman-teman, ya seperti itu sama. Jadi ternyata ujian, jawabannya melalui ujian ada gitu. Dan juga salah satunya melalui mimpi. Baik, sudah tuntas istikharah. Nanti kita lanjut lagi di pekan atau bulan depan salat tasbih. Silakan buat jamaah yang mau bertanya, kami persilakan.